Halo, sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Kali ini kita mau ngomongin ya, info kampus. Nah, kita bergerak ke Bandung nih. Nah, di Bandung ini ada yang bilang Bandung itu diciptakan pas Tuhan lagi tersenyum. Makanya enak ya, adem suasananya, lebih homey, lebih nyaman untuk belajar mungkin buat sebagian orang. Dan di sana ada berapa berarti? 4 kampus yang bisa teman-teman sambangi. Ada Institut Teknologi Bandung, ada UPI, ada walaupun UPI tuh masih di Bandung nggak sih? UPI, terus ada Unpad juga yang di Jatinangor, di Bandung juga ada tetap, dan kemudian ada UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung. Nah, jadi di sekitaran Bandung ini tadi ada 4 kampus dan suasananya nyaman. Tapi kita tahu ada raksasanya nih di Bandung nih. Siapa lagi kalau bukan Institut Teknologi Bandung, gitu ITB. ITB ini melahirkan banyak banget orang-orang yang terkenal. Ada banyaklah orang yang bisa disebutin di luar sana, ada Panji Pragiwaksono mungkin, atau ada menteri-menteri Hatta Rajasa dulu juga dari ITB, Pak Insinyur Soekarno juga dari ITB, Pak Habibie juga sempat kuliah di ITB. Jadi banyak alumninya yang udah melegenda lah di Indonesia gitu. Nah, berapa sih nilai SNBT yang dibutuhkan kalau teman-teman pengen kuliah di Bandung atau pengen kuliah di ITB-nya terutama gitu. Kita tahu yang pertama yang paling rame, mungkin kemarin sempat viral buat mereka yang kuliah di FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini kemarin di TikTok rame banget nih, mereka bisa berpenampilan kece, bisa bebas lah, nggak kayak di kampus-kampus lain yang bahkan harus pakai kemeja, harus pakai celana bahan. Di FSRD itu kelihatan sangat fun ya, sangat bebas banget kalau masalah baju dan penampilan gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen masuk FSRD, tahun lalu skornya itu di 623. Ini nggak terlalu tinggi juga sebenarnya, tapi dibilang terlalu rendah juga enggak, karena masih di angka 600-an. Kalau di bawah 600 kayak 500-an baru tuh kita bisa bilang lumayan kecil gitu. Tapi untuk teman-teman yang pengen masuk ke FSRD, 650-an mungkin udah nilai aman ya untuk bisa masuk ke FSRD ITB. Oh iya, untuk yang belum tahu, ITB kok semuanya fakultas sih? Betul. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke ITB itu 2 tahun, 1 tahun pertama itu masih akan namanya fakultas, mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain, mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, semuanya fakultas. Nah, baru nanti di tahun ketiga tadi nanti akan dimasukkan ke penjurusannya. Jadi yang setahun pertama, 2 tahun pertama itu masih ada pembelajaran yang ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang satu fakultas itu harus tahu, satu universitas itu harus tahu. Jadi di tahun pertama teman-teman kayak SBMPTN lagi aja. Jadi beneran kayak SNBT lagi aja. Jadi beneran masih berkompetisi untuk dapat jurusan yang teman-teman inginkan gitu. Ya misalkan kalian ternyata masuk teknik elektro dan kalau stay udah enak sih, semuanya bagus, elektronya bagus, informatikanya juga bagus. Misal masuk MIPA nih, teman-teman pengen masuknya matematik, ternyata di situ kalian harus berjibaku lagi, apakah kalian bisa masuk matematik atau kimia, fisika atau astronomi gitu. Jadi bisa banyak yang bisa diambil di FMIPA-nya sendiri gitu. Jadi kalau masuk ke ITB, siap-siap 1 tahun pertama itu kalian kayak SNBT lagi gitu ya. Oke, FSRD tadi 623. Yang paling tinggi tidak lain dan tidak bukan tadi ya, STAY, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, itu ada di 753. Yang masih agak lumayan ada di SITH, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, itu di 665-an. MIPA sendiri lumayan gede loh, masih di level 700-702 terutama. Yang lain kayak farmasi, FTSL, Sekolah Bisnis Manajemen, ini untuk teman-teman yang suka banget masuk manajemen.
dan ITB ini termasuk yang topnya, itu di 690-an, 692 kalau teknik sipil, farmasi, sama apa lagi nih, mungkin kelas-kelas yang di luar Bandung ya, di luar kampus Ganesha itu juga ada, itu masih di 695-an. Oh, ada SAPPK atau arsitektur itu di 690-an. Sama tadi kayak SBM, farmasi, FTSL, sama arsitektur. FTSL itu teknik sipil, farmasi, sekolah bisnis manajemen, sama arsitektur itu masih di 700 kecil atau di 690-an, 600-an besar, 690, 680-an, 700 sudah bisa masuk lah gitu. Nah, tapi kalau yang pengen masuk ITB, cuma kalau ke Bandung berat nih, karena saingannya juga tinggi-tinggi nih. Kampus Ganesha, wah itu tadi udah hampir 700 mentok. Tapi ITB juga buka kampus di cabang-cabangnya, yaitu ada di Jatinangor, juga ada di Cirebon yang paling baru nih. Di Cirebon, di Jawa Barat ujung sebelah timurnya, itu ITB buka kampus cabang. Itu di situ ada FSRD sama teknik FTTM. Oh, pertambangan ya. FTTM ada di ITB kampus Cirebon sama FTI. Tapi apakah nilainya rendah? Enggak juga. Masih di 630-an, 650-an untuk FTI-nya. Tapi kalau tadi FSRD-nya di 600 kecil, 612 udah bisa masuk. Jadi kalau pengen masuk seni rupa desain, bisa tuh masuk ke Bandung atau di kampus Cirebonnya, bisa dua. Atau tadi kalau misal mau masuk pertambangan, bisa masuk di pilihan satunya Bandung, pilihan duanya kampus Cirebon. Jadi 630, 650-an masih bisa masuk. Gitu. Untuk kampus lain ada yang lebih tinggi lagi, yaitu di, bukan lebih tinggi ini ya, secara geografis ya. Lebih tinggi itu di Jatinangor, ada teknik sipil, ada di Jatinangor, ada juga teknologi industri, itu juga ada di Jatinangor. Itu di 660-an juga, teman-teman masih bisa masuk ke kampus ITB yang di Jatinangor. Ketemu tuh sama teman-teman dari Unpad, dari PDN. Oh iya, dari PDN juga. Dari PDN bisa jadi ketemu tuh di Jatinangornya tadi gitu. Jadi untuk yang pengen kuliah di ITB tadi itu skor-skornya jangan lupa tadi kalau masuk itu masuk fakultas, jadi nggak langsung jurusan, jadi di maintain ekspektasinya gitu. Untuk yang mau masuk ITB tapi perlu kira-kira belajar bareng atau lebih banyak belajar sama guru-guru lulusan UI atau PTN lainnya, atau pengen konsultasi juga bisa datang ke Bimbel Lavender di Jalan Margonda Depok di office Taman Melati. Jadi teman-teman bisa datang konsultasi di sini atau belajar juga di sini juga bisa. Ada pembelajaran SNBT yang full 1 bulan, itu ada intensive camp atau super intensive program yang bisa bolak-balik. Mulai dari 500.000 teman-teman bisa belajar untuk persiapan SNBT. Untuk yang kelas lainnya bisa di 8,5 juta atau di 15 juta juga ada. Atau mau yang nginep di hotel di Amazing Camp itu juga ada di 80 juta. Bisa masuk ke mana aja. Silakan teman-teman pilih yang mana yang lebih cocok dengan gimana cara belajarnya teman-teman, gimana teman-teman ingin mau belajarnya seambis apa gitu. Tinggal disitulah perbedaannya. Oke, gitu aja dari Kak Saat. Tetap belajar, tetap semangat. SNBT masih bisa beberapa hari lagi, teman-teman masih bisa sempat belajar. Itu aja, bye-bye.